sehat. Alhamdulillah sehat. Dan kosong. Kosong lah ini kosong ya. Ini Ustaz, menindaklanjuti kegiatan kita kemarin ketika pra-observasi dan Proses pembelajaran. observasi saat pembelajaran Ustaz. Yang ingin saya tanyakan ingin sharing bersama bagaimana menurut jenengan terkait pembelajaran kemarin saat di lapangan bermain peran tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pendapat jenengan setelah menyajikan pelajaran. Memang kemarin tujuan pembelajaran di sini kan anak-anak bermain peran untuk menentukan rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada proses pembelajarannya. Dan setelah dilakukan pembelajaran, yang saya temukan di sini yang pertama itu adalah anak-anak di sini berperan aktif dalam menentukan bagaimana cara membuat proses atau rantai makanan terjadi dalam satu ekosistem. Terus yang kedua, anak-anak di sini dapat melatih melatih sikap emosionalnya dia. Jadi anak-anak kan sebelumnya sudah saya berikan ini nanti diundi untuk bermain perannya. Jadi begitu sudah tahu diundi, jadi anak-anak itu bisa bertanggung jawab. Contohnya seperti kemarin ada yang berperan sebagai elang. Jadi elang itu kan tugasnya memakan ular. Jadi anak itu bisa bertanggung jawab. Emosinya itu bisa bertanggung jawab. Oh berarti aku tugasnya hanya memakan ular. Nah seperti itu. Nah terus yang ketiga ini berkaitan dengan refleksi dari saya tadi. Kalau refleksi dari saya banyak hal yang saya dapatkan kemarin. Yang pertama adalah ada sisi yang tidak terlihat secara efektif, terutama pada bagian rantai makanan dari konsumen 1 ke konsumen 2. Itu yang saya lihat kemarin kan saya menggunakan tali rafia itu hanya satu warna. Nah itu baru kepikiran, andai kata ini tali rafianya itu menjadi beda warna, nah kemungkinannya kan anak-anak bisa lebih terbaca. Maksudnya lebih terbaca itu anak-anak bisa lebih mengetahui. Oh dari konsumen 2 itu ini yang makan ini, terus dari konsumen 1 itu yang makan ini. Oh iya, jadi, kemarin satu warna ya? Satu warna kemarin warna itu merah. Merah. Iya. Jadi saya kepikirannya itu pada saat observasi langsung. Okay. Jadi anak-anak itu ada sedikit bingung ya, ketika misalkan ular kalau mati nanti apa yang terjadi dengan elang dan tikus. Yeah. Jadi anak-anak bingung, nah ini yang ular talinya yang mana nih? Terus yang ketikus yang mana nih? Jadi bingung. Okay. Jadi andai kata kemarin itu tali apinya berwarna, mungkin anak-anak bisa lebih terpancing ya untuk menentukan analisisnya. Ini mengetahui ada sedikit yang harus dibenahi dan jenengan sudah menemukan solusinya sendiri. Kemudian selain itu yang sudah sesuai dan yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, mungkin masih ada yang sudah sesuai dan yang tidak sesuai. Kalau untuk kalau kemarin pada saat di lapangan, ternyata pada saat di lapangan itu yang sesuai itu anak-anak itu hanya dapat ini menganalisis proses makan dan dimakan. Itu. Kalau untuk yang tentang aliran energi, anak-anak ini masih sepenuhnya belum memahami sih. Itu kekurangannya di situ. Jadi memang karena kalau membahas tentang aliran energi, anak-anak itu harus memahami dulu energi yang awal tuh dari mana nih asalnya, terus dia nanti larinya kemana, baru sampai ke puncak. Itu anak-anak yang masih belum bisa menjelaskan. Gitu. Berarti memang kemarin anak-anak sudah bisa yang ini ya, yang sesuai dengan tujuan itu tentang rantai makanannya itu jaring makanannya. Ketika komponen ini hilang, ya, komponen hilang, nanti apa yang terjadi sudah bisa. Baik Ustaz. Apa terkait
menambah warna tali rafia, mungkin ada rencana lain untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dirasa tadi masih perlu diperbaiki. Kalau untuk perbaikan, Depannya. kalau untuk perbaikan mungkin lebih ke hasil refleksi saya sendiri sih saja. Mungkin lebih baik nanti kalau memang itu bisa digunakan pembelajaran di kelas 7 ke depannya, itu yang pasti tali rafianya harus beda biar Anda paham. Terus yang kedua, lebih memahami ini ke anak-anak gitu. Lebih memahami proses aliran energinya itu seperti apa. Jadi kita harus lebih menerangkan energi itu apa sih pengertiannya. Tapi saya ingin mengaitkan modul, membuat sebuah modul nih. Itu ada di dalamnya itu ada kultur Islamnya. Jadi ekosistem itu berkaitan dengan ranah keislaman. Contohnya, misal buat tentang ini gitu, tentang makan dan dimakan. Itu kan di beberapa, kalau saya baca sih, kurang lebih kan nih. Belum saya baca lebih lanjut. Kalau saya lihat lagi itu ada di dalam Al-Quran itu yang menjelaskan tentang proses dimakan dan dimakan. Dan itu kan kita jarang sekali yang membahas itu ke anak-anak. Jadi kan lebih enak nanti ada modul sendiri. Jadi ada rantai makanan. Dari mana kok bisa terjadi proses rantai makanan? Bukan dari ilmu sains saja, tapi anak-anak diajak untuk berdasarkan ilmu Al-Quran itu. Ilmu Al-Qurannya. Iya. Maksudnya jadi nanti ada ayat Al-Quran ayat Al-Quran gitu. Ya, ayat Al-Quran itu ternyata di Al-Quran itu proses rantai makan itu sudah ada juga sudah dijelaskan. Iya, sudah dijelaskan dan ini ayatnya gitu. Jadi anak-anak kan langsung sesuai dengan menambah keilmuannya mereka. Itu rencana pengembangannya. Nah, rencana pengembangannya mengkaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Berikutnya pertanyaan yang terakhir ini terkait diri jenengan pribadi. Apa rencana jenengan untuk pengembangan diri? Ya sudah, terima kasih. Jadi untuk rencana pengembangan diri saya, yang pertama aktif ikut komunitas praktisi guru IPA di SMA Al-Furqon. Dan yang kedua, insya Allah nanti aktif di kegiatan MGMP yang dilaksanakan oleh kabupaten. IPA yang wilayah. IPA, yang IPA wilayah Tengah. Tujuannya apa? Untuk yang komunitas, karena kita menjadi komunitas praktisi, yang jelas tujuan pertama itu saya ingin bekerja secara kolaborasi dengan semua guru IPA untuk mencapai tujuan pembelajaran berdiferensiasi kurikulum merdeka. Itu yang paling penting. Yang kedua, dengan adanya komunitas praktisi nanti kita kan bisa sharing ilmu nih, sharing ilmu pengetahuan. Kan setiap tahun perkembangan ilmunya kan sudah berbeda. Jadi kita bisa saling sharing. Terus untuk yang ketiga, dengan hasil sharing itu nanti bisa kita terapkan di pembelajaran kita masing-masing. Dukungan apa yang ingin Anda inginkan untuk mendukung kegiatannya biar berhasil? Ya, kalau secara dukungan apa ya, dalam artian itu yang paling penting ini ya, tingkat kepercayaan kepada masing-masing anggota komunitas praktisi, itu yang paling penting. Jadi dukungan pertama itu tentang kepercayaan, terus yang kedua itu dukungan berkaitan dengan pemberian tanggung jawab. Jadi setiap anggota praktisi itu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Dan yang ketiga, terkait dengan dukungan yang lain, mungkin ini ya, untuk memudahkan sharing. Jadi yang pasti dukungan dari segi waktu, dukungan dari tenaga itu juga dibutuhkan, karena dengan semakin banyak kita berdiskusi, maka waktu yang kita butuhkan juga semakin banyak. Jadi dia butuh dukungan waktu. Terima kasih, Ustaz.
Sudah, Dok. Saya yakin jenengan pernah mengalami supervisi juga kan? Sebelum di Iya. SMP Alfam jenengan pernah ngajar juga. Nah, Sangat banyak sekali. Nggih. Gimana perasaan jenengan Ya kalau saya selama kita kalau di supervisi ya, berdialog? ya kalau perasaan sih saya. Pertama sih karena dilihat ya, karena dilihat itu kadang masih ada perasaan nervous itu masih ada. Nervousnya itu mungkin karena ada guru lain yang melihat. Jadi kan kita tuh kayak yang ini, wah ini harus sempurna nih, karena dilihat ya. Tapi di sisi lain itu, saya menganggap kalau supervisi itu bukan itu sebenarnya tujuannya. Jadi kan supervisi itu kan tujuannya adalah untuk ini ya, melatih kita atau melatih guru yang melihat itu untuk melihat kelebihan dan kekurangannya, atau bisa jadi mengambil pelajaran yang beliau juga belum didapatkan, dan dari yang disupervisi itu juga bisa menerima masukan atau kritikan seperti itu. Jadi kalau saya sih supervisi ya biasa aja insya Allah. Berarti sama saya nggak deg-deg ya? Enggak sih. Terima kasih. Belajarnya sih enggak. Enggak, saya juga Cuma dapat ilmu yang banyak dari jenengan itu. mungkin buat awalnya aja yang istilahnya itu ini ya pikiran sendiri sih. Kok dilihat nih, dilihat nih ya apa gitu. Yang udah banyak. Tapi pada saat sudah tampil aja udah biasa aja. Untuk anak-anak, lihat anak-anak itu ya yang aja sepertinya. Oke. Terima kasih Ustaz. Saya juga mendapatkan ilmu yang banyak sekali dari jenengan. Itu tadi rencana pengembangan jenengan, sampun. Kemudian, ya, sepertinya itu sih yang saya tanyakan. Terima kasih Ustaz, sama belajar kucing bersama dengan saya. Semoga ini menambah talenta jenengan untuk lebih Amin. berinovasi dengan baik. Ya, kolaborasi lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.